Bab 151 Apologize. Status apa yang bisa dimiliki suami yang numpang? Grey Z hanyalah seekor anjing yang digunakan darah Syam sebagai tameng, dan ingin berpura-pura menjadi orang spesial di depannya. Seno Bram Purnawan hanya ingin tertawa. Dia mengusir Grey begitu saja. Keluar sekarang, jangan ganggu aku makan malam dengan Nona Syam, mengerti? Kamu keterlaluan. Sebelum Grey Z bisa berbicara, Dara benar-benar marah. Mohon maaf kepada suamiku sekarang. Grey Z selalu membelanya, dia tidak akan membiarkan orang lain mempermalukan Grey Z seperti ini. Minta maaf. Seno Bram Purnawan tertegun, dan langsung tertawa. Presiden Syam, di depan saya, Anda tidak perlu berpura-pura, dia hanya tamengkan. Anda tidak perlu terlalu serius. Dia tidak pantas untuk Anda. Dan, saya pikir saya layak dan lebih cocok untuk Presiden Syam. Jika Presiden Syam setuju untuk menjadi wanitaku, maka saya dapat mengambil keputusan untuk proyek investasi ini dan menyerahkan 3 poin keuntungan. Percayalah, hal kecil ini tidak ada artinya di mata saya. Ia masih memiliki rasa bangga di wajahnya, seolah memamerkan statusnya di grup Milkstone. Aku berkata, minta maaf kepada suamiku. Dara Syam terlihat serius. Kamu mengatakan Grey Z tidak layak, justru kamu yang tidak pantas. Aku tidak mengizinkanmu menyinggung suamiku seperti ini, minta maaf. Grey Z menatap Dara Syam dengan tatapan serius. Dia sedikit tersentuh hatinya, dia benar-benar marah, dan itu adalah pertama kalinya Dara membela dirinya di depan orang luar. Dara Syam, apa kau bercanda denganku? Seno Bram Purnawan menunjuk Grey Z. Hanya mengandalkan dia, menyuruh aku meminta maaf padanya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Hatinya benar-benar marah, Dara Syam terengah-engah karena emosi. Seno Bram Purnawan hanya bisa mencibir. Dara Syam, jika kamu tidak mematuhiku, proyek investasi ini dibatalkan saja. Dara Syam berkata langsung. Saya telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Milkstone Group dan memperlakukan Milkstone Group sebagai saingan utama. Di kota Rose City, sama sekali tidak ada tempat untuk Milkstone Group. Ekspresi Seno Bram Purnawan tiba-tiba menyusut. Kamu terlalu sombong. Dara terlalu malas untuk memperhatikannya, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak setuju untuk membiarkan Grey Z dipermalukan seperti ini. Ayo pergi. Dia berbisik pelan pada Grey. Berhenti. Seno Bram Purnawan melangkah maju, meraih tangan Dara Syam. Ekspresinya sedikit cemberut. Dara Syam, tidak ada yang berani menolakku, apa kau tahu akibatnya? Lepaskan. Wajah Grey Z menjadi dingin dan dia langsung mengulurkan tangan, menggenggam pergelangan tangan Seno Bram Purnawan dengan sedikit kekuatan. Wajah Seno Bram Purnawan menjadi pucat dan dia buru-buru melepaskan tangannya. Kamu bisa bersikap tidak sopan kepadaku, tapi kamu tidak diizinkan untuk menggertak istriku. Mata Grey Z jelas memiliki niat membunuh. Wajah Seno Bram Purnawan pucat dan dia merasa pergelangan tangannya mati rasa dalam sekejap. Neropati ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Di depanku tunjukkan kasih sayang. Seno Bram Purnawan mengertakkan giginya. Dara Syam, aku bisa membuatmu menyesal. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Grey Z menamparkan wajahnya dengan keras, langsung memerah. 5 sidik jari terukir di wajah Bram. Mendengar suara tamparan itu, semua orang di sekitar melihat ke arah Seno Bram Purnawan yang menutupi wajahnya, dan tidak bisa menahan terkejut. 2 pria dan 1 wanita, plot apa ini? Kamu. Mata Seno Bram Purnawan membelalak. Beranikah kamu memukulku? Jika kamu tidak berani mengancam istriku, aku tidak akan memukulmu begitu saja. Grey Z melirik Seno Bram Purnawan seolah-olah melihat seekor anjing yang tidak relevan. Dia tidak akan dengan mudah bergerak hanya karena seekor anjing menggonggong padanya. Tetapi jika anjing itu benar-benar tidak menghormati Dara, dia tidak akan keberatan menendangnya sampai mati. Setelah berbicara, Grey Z meraih tangan Dara Syam dan pergi. Bab 152, tak ada gerakan. Seno Bram Purnawan masih berdiri di sana, wajahnya terbakar kesakitan, dia tidak berani mengejarnya, Grey Z memukulnya terlalu keras. Dia tidak berani memprovokasi neurosis. Orang-orang di sekitar semuanya menatap Seno Bram Purnawan, dan para tamu di meja sasyang berbisik.
Kamu dengar, mengancam istri orang lain. Orang seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Tamparan ini adalah tamparan yang bagus. Dia benar-benar pantas ditampar sampai mati. Apa tidak tahu orang lain sudah menikah? Sangat jahat merusak keluarga orang lain. Kelihatannya seperti anjing, itu bukan hal yang baik sama sekali. Mendengarkan suara-suara miring itu, wajah Seno Brampurnawan bahkan lebih suram. Apa yang kamu lihat? Dia meraung seperti anjing gila. Kamu mencari kematian. Dia mengangkat meja dan pergi dengan marah. Dia datang ke sini dengan ketulusan. Dia pikir menaklukkan Dara sama sekali tidak sulit. Keuntungan 3 poin tidak cukup bagi Dara Syam untuk dengan patuh naik ke tempat tidurnya. Dia juga berani mempermalukan dirinya dan menunjukkan kasih sayangnya di depan banyak orang pada suaminya yang sampah itu. Kamu harus membayar harganya. Dia berjalan keluar hotel, wajahnya biru dan merah. Bos, pembicaraan kerjasama telah gagal. Syam mengatakan bahwa dia tidak menyukai grup Milestone, dan dia ingin memperlakukan grup Milestone sebagai pesaing, dan tidak akan membiarkan grup Milestone memiliki investasi di daerah bagian selatan provinsi Flowerix ini. Ada keheningan di sana, dan tak lama telepon ditutup. Setelah itu, Seno Brampurnawan menelepon lagi. Kakak, carikan beberapa orang untukku. Kalau bisa, suruh mereka datang kepadaku segera. Ada apa? Jangan khawatir, segera atur. Penghinaan ini aku tidak bisa menerimanya. Setelah berbicara, Seno Brampurnawan menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Dhani Purnawan sedang mendiskusikan rencana selanjutnya dengan stafnya. Dia tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar ekspresi marah Seno Brampurnawan di telepon. Bocah ini, masalah apa yang dia buat lagi? Disuruh magang di grup Milestone, bagaimana dia bisa menimbulkan masalah? Tapi bagaimanapun juga itu adalah adiknya. Dhani Purnawan menoleh dan melihat ketiga orang yang berdiri. Kalian temui tuan muda, dia memerlukan kalian. Ya, ketiga orang itu pergi. Dhani Purnawan tidak merasa lega, dan terus menatap orang-orang di depannya. Anda baru saja mengatakan bahwa lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi ini tidak bergerak. Ya, tidak peduli itu Blue Sky Club atau petinggi lainnya, tidak ada gerakan. Pria yang duduk di seberang, wajahnya penuh daging, penuh penampilan garang, menggigit rokok di mulutnya, setengah menutup matanya. Terutama ketika dua jenderal lapangan, Rama Syam dan Black Dragon, yang merupakan dua petarung ditakuti. Semuanya dilumpuhkan di Rose City. Mereka bahkan belum bergerak sama sekali. Ini hal yang tidak biasa. Lalu menurutmu apa alasannya? Dhani Purnawan tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, Grey Z. Dia memikirkan kekejaman Grey Z dalam mematahkan kaki Anton Wong dan melemparkannya ke jalan, dan dia tidak memperdulikan keluarga Wong. Dan sekarang keluarga Wong putus asa mencari dokter terkenal untuk merawat kaki Anton Wong, dan mereka bahkan tidak membalas Grey Z. Ini masalah besar. Dia sadar Grey Z lebih tangguh, membuatnya semakin ingin mendapatkan Grey Z sebagai pengawal keluarga. Orang seperti itu adalah orang yang ditakuti. Jika dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, itu akan sangat membantu keluarga Purnawannya. Tapi sampai sekarang, dia belum menemukan kesempatan untuk membuat Grey Z berhutang budi padanya. Juan Ander, orang di seberangnya berkata, sosok besar baru di daerah selatan, Juan Ander. Semua ini ada hubungannya dengan dia. Jatuhnya Jack Daniel di kota Flamboyan, yang juga disebabkan oleh Juan Ander. Orang ini tidak sederhana. Dia tiba-tiba muncul dan bangkit tiba-tiba. Kekuatannya luar biasa. Tapi Dhani membantahnya, itu bukan Juan Ander tapi Grey Z. Bahkan yang di ibu kota provinsi belum bergerak sampai sekarang. Tuan Muda Purnawan, kamu tahu bahwa di provinsi Flowerix, siapapun yang ingin berada di posisi tertentu harus disetujui oleh Yang Master Grandi dari Sky Club. Jika tidak, mereka akan mati cepat atau lambat. Bab 153, salah waktu. Hal ini diketahui Dhani, dia telah menghubungi banyak orang di lingkungan bawah tanah ibu kota provinsi. Keluarga Purnawan ingin berkembang. Selain bisnis di lingkaran atas tanah yang legal, kontak di lingkaran bawah tanah secara alami sangat diperlukan. Dhani Purnawan sangat jelas dan telah menjalankan bisnis ini selama bertahun-tahun.
Selama itu adalah lingkaran bawah tanah Provinsi Flores. Orang itu harus menganggukkan kepalanya untuk persetujuan pada pemegang keputusan. Pernah ada seorang pahlawan muda yang tiba-tiba naik ke puncak dan dia bahkan tidak mau menyetujui peraturan itu, tidak meminta persetujuan Master Grandi. Apa yang terjadi? Hanya semalam dia menghilang. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa Tuan Grandi tidak peduli, dia yang memutuskan sesuatu di lingkaran bawah tanah ini. Dengan kata lain, kau tidak bisa menyentuh potongan empuk di Rose City sekarang. Haha, ambisi Tuan Muda Dani tidak kecil, tapi aku akan menasihatimu bahwa berbahaya pergi ke tempat yang salah saat ini. Pria itu mencibir. Semua orang mengawasi untuk melihat dari mana Juan Ander berasal, apakah ada keluarga raksasa dari daerah utara di belakangnya. Sebelum mengetahui detailnya, siapapun yang bergerak pasti mati. Tiba-tiba jantung Dani Purnawan bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, berpikir bahwa Seno Bram Purnawan baru-baru ini atas nama Milestone Group pergi untuk menyelidiki proyek investasi di kota Rose City. Bajingan kecil ini tidak akan membuat dia kesulitan di Rose City, kan? Ada yang harus kulakukan, aku akan mengajakmu minum teh lagi nanti. Dani Purnawan segera bangkit, dia menelpon Seno Bram Purnawan, tapi Seno Bram Purnawan tidak menjawab. Siapkan mobil segera dan pergi ke kota Rose City. Saat itu, di kantor grup Syam, Dara benar-benar menghela nafas. Kamu kenapa hanya tertawa tadi? Dia mengernyitkan hidung. Bagaimana dia bisa mengatakan kamu seperti itu? Saya tertawa karena saya bahagia, dan saya bahagia, bukan karena saya dipandang rendah. Grey Z dengan lembut menggenggam tangan Dara Syam. Saya senang karena kamu membelaku. Dara benar-benar tersipu, dan bergerak sedikit tetapi tidak melepaskan diri dari tangan Grey Z. Di hadapan orang luar, dia mengakui bahwa dirinya adalah suaminya dan itu bagi orang lain akan menjatuhkan martabatnya. Tapi Dara tak peduli. Tentu saja Grey Z bahagia. Kau lepaskan. Tidak, Grey Z menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin memelukmu seperti ini, dan tidak pernah melepaskanmu seumur hidup. Dara Syam mengangkat kepalanya dan menatap mata cerah Grey Z. Untuk pertama kalinya dia memiliki benih-benih perasaan. Suasana di kantor lambat laun berbeda. Kedua orang itu hanya saling memandang seperti ini. Dara benar-benar merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, wajah kedua orang itu semakin dekat. Bum bum bum. Seseorang mengetuk pintu di luar kantor. Dara Syam tiba-tiba panik, seperti kelinci kecil, melepaskan diri dari pelukan Grey Z dan buru-buru membereskan rok profesionalnya. Tapi wajah itu masih memerah. Masuk. Dia kembali duduk di mejanya dengan tatapan serius, tapi sekretaris Mita Chan merasa suasana sedikit tidak biasa. Ada sedikit aroma emosi di udara ini. Nona Syam, apakah saya datang pada waktu yang salah? Mita Chan dengan hati-hati menatap Grey Z yang sedang duduk di sofa dan minum teh. Mita Chan, Dara benar-benar memelototinya. Omong kosong, mau aku pindahkan ke bagian cleaning service. Dara melirik Grey Z dan berkata dalam hatinya, Dara Syam, kenapa kamu bisa jatuh? Bagaimana kamu ingin mencium bajingan ini? Sudah berapa lama kalian saling kenal? Mita Chan menjulurkan lidahnya, mengetahui bahwa Dara benar-benar bercanda, dan berkata dengan tergesa-gesa, Nona Syam, beberapa investor telah datang. Mereka ingin bertemu dengan Anda dan mengobrol. Katanya akan pergi ke pabrik pinggiran kota untuk inspeksi lapangan. Dara benar-benar mengangguk. Begitu ya, kamu pergi untuk mengurusnya sekarang. Mita Chan melangkah keluar. Dara Syam baru saja bangun dan menemukan bahwa roknya kusut. Keduanya hanya berpelukan. Haruskah aku menemanimu? Grey Z mendongak. Tidak, aku bisa menangani orang-orang ini. Dara benar-benar tidak berani tinggal bersama Grey Z. Dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk tak tergoda. Beristirahatlah. Setelah berbicara, dia segera tergesa-gesa keluar. Grey Z merasa geli untuk sementara waktu. Dara jelas gugup. Dia melirik ke meja Dara Syam. Dia telah melupakan semua dokumen yang diperlukan untuk diskusi dengan investor. Bab 154, jangan pukul. Gadis ini, apa yang membuatmu gugup? Aku tidak akan memelukmu lagi. Pikir Grey Z, jika ini terus berlanjut, masih belum pasti siapa yang akan memeluk.
Dia mengambil dokumen dan mengejarnya. Dara Syam telah membawa Mita Chan dan naik lift ke garasi. Garasi bawah tanah. Nona Syam, saya telah mengumpulkan semua informasi pabrik di sini. Data laporan yang relevan, salinan yang terbaru. Suara 2 sepatu hak tinggi terdengar di lantai. Dara Syam hanya bereaksi, dia sangat bingung sekarang karena dia melewatkan 2 salinan dokumen di kantornya dan tidak mengambilnya. Salahkan Grey Z. Bagaimana bisa membuatku gugup? Masih ada di mejaku. Mita Chan, naik dan ambil. Dara benar-benar tidak berani naik. Dia takut Grey Z tidak akan membiarkannya keluar. Perasaan berdekatan bersama barusan sepertinya sangat berbeda. Oke, Mita Chan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, beberapa orang muncul di pintu masuk lift. Sosok yang sangar membuat orang gugup. Ayo, tidak ada yang bisa pergi. Mita Chan tiba-tiba menjadi gugup. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Hehe, Seno Purnawan berjalan keluar. Apa? Tentu saja untuk berbicara dengan Nona Syam dan kamu. Berbicara tentang bisnis. Dara benar-benar mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Seno Purnawan muncul di sini, menghalangi dirinya di garasi bawah tanah. Jangan main-main. Mita Chan segera berdiri menghalangi di depan Dara Syam. Presiden Syam, tolong jaga dirimu. Gadis kecil, pergi kamu, aku punya proyek lebih dari 1 miliar, aku ingin bertukar pikiran mendalam dengan Dara Syam, itu sulit dan kamu tidak bisa ikut bergabung. Seno Purnawansi tidak sopan, melirik Mita Chan dengan sembrono, dan kehilangan minat. Dara, kamu tahu apakah aku harus melakukannya sendiri, atau kamu masuk ke dalam mobil dengan patuh? Grey Z bahkan tidak mengikutinya. Sungguh beruntung, jika tidak hari ini, setidaknya anggota tubuh Grey bisa dia potong. Seno Purnawan memikirkannya, dan ketika dia selesai menghancurkan Dara Syam, dia akan datang ke Grey Z. Nona Syam, lari, teriak Mita Chan. Tetapi ketiga pria itu kuat dan tiba-tiba melangkah maju, meraih Mita Chan, dan melemparkannya ke samping, lalu mereka ingin menangkap Dara Syam. Nona Syam, lari. Mita Chan merasa cemas, mengabaikan bahwa berkas di tubuhnya telah jatuh di semua tempat, terbang dan memeluk salah satu kaki laki-laki itu. Lari, lari Nona Syam, pergi. Pria itu berbalik melancarkan sebuah tendangan, menendang perut Mita Chan. Mita Chan berteriak kesakitan, tapi tetap tidak melepaskannya. Nona Syam, pergi. Plak, wajah orang kuat itu melotot dan dia mengangkat tangannya dengan tamparan, dan langsung membuat Mita Chan terlempar, wajahnya tiba-tiba merah dan bengkak. Dara benar-benar bingung, melihat Mita Chan dipukuli, dia tidak tega melarikan diri. Berhenti, kalian berhenti, teriaknya dengan marah. Saya suruh kalian berhenti. Sepertinya Nona Syam masih merasa kasihan pada bawahannya. Seno Purnawan mencibir dan melambai. Oke, berhenti memukul. Sekarang, karena Nona Syam patuh, kita seharusnya tidak dipermalukan oleh seorang gadis kecil. Dia menatap Dara Syam, jejak pikiran jahat melintas di matanya. Diam. Ketika sampai di hotel, saya ingin melihat bagaimana kamu berpura-pura. Nona Syam, ayo pergi, masuk ke mobil dengan patuh. Proyek bernilai miliaran ini, saya berinvestasi pada Anda. Maka masalah di antara kita akan diselesaikan. Kamu, jangan melawan, jika tidak, sekretaris kecil kamu, saya tidak bisa menjamin jika dia bisa hidup hari ini. Nona Syam, jangan pergi bersama mereka. Mita Chan tidak bisa menahan tangis, memegangi perutnya dan berteriak dengan susah payah. Bang, orang kuat itu menendang lagi, dan Mita Chan semakin menjerit. Mita Chan, mata Dara Syam langsung memerah. Berhenti, hentikan memukul, aku akan ikut denganmu. Bab 155, Rose City mendidih. Tolong, Mita Chan berusaha berteriak dengan sisa tenaganya. Dua pria kekar, memegang Dara di kiri dan kanan, masuk ke mobil dan pergi dengan cepat. Nona Syam, Nona Syam. Mita Chan berbaring di tanah, berjuang untuk mengejar, tapi dia bahkan tidak bisa berdiri. Dara benar-benar pergi dengan Seno Bram Purnawan demi melindunginya, dan Mita Chan tidak bisa menahan tangisnya. Nona Syam, dia tahu Dara sangat baik, dan tidak ingin melihat dirinya disakiti. Tapi dengan Seno Bram Purnawan yang kalut, Mita Chan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ding,
Elevator pintu terbuka, Grey Z berjalan keluar dengan dokumen di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Tidak ada sinyal di lift dan dia tidak bisa menelepon. Begitu dia keluar dari pintu lift, dia melihat Mita Chan terbaring di tanah. Grey Z segera berlari. Ada apa, Kak Grey? Presiden Syam dibawa pergi oleh Seno Brampurnawan. Kamu selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Melihat Grey Z, Mita Chan menangis dan meraih tangan Grey Z. Saya tidak berguna, saya tidak bisa melindungi Presiden Syam saya. Jangan khawatir. Grey menenangkan Mita Chan. Grey Z segera menelepon dan meminta Departemen Keamanan untuk turun dan mengirim Mita Chan ke rumah sakit. Selain itu, menyuruh orang meminta untuk memantau dan melihat plat nomor mobil Seno. Juan, Dara diculik oleh seseorang, segera temukan plat nomor mobil dan lacak lokasinya. Juan Ander dengan jelas mendengar niat membunuh yang mengerikan dari ujung telepon yang lain. Cepat. Kirim semua orang untuk menemukan mobil ini. Wajah Juan Ander juga penuh niat membunuh. Sial, bahkan berani menculik adik ipar kami, cari mati. Tiba-tiba, seluruh lingkaran bawah tanah kota Rose City bergerak. Beberapa masih di pemandian, mendengar berita itu, segera mengenakan pakaian dan bergegas keluar. Beberapa sedang bekerja, dan mereka tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, seperti menjadi gila. Beberapa masih bersama wanita, tanpa mengatakan apa-apa, langsung memakai pakaian dan berlari keluar. Dalam sekejap, seluruh kota Rose City mendidih. Cepat, cepat, temukan mobil ini. Segera, kamu pergi ke barat, kami akan pergi ke timur sekaligus. Dua kelompok akan ke selatan. Pastikan untuk menemukan mobil ini secepat mungkin. Orang-orang berlari ke jalan dari waktu ke waktu, ekspresi wajah mereka panik dengan niat membunuh. Dari waktu ke waktu, ada banyak kendaraan yang berjalan kencang, yang membuat orang merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Begitu dia memasuki kota Rose City, Dani Purnawan merasa ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Dia memiliki firasat samar di hatinya, tapi hanya dalam 1 bulan kok bisa ke Rose City, rasanya sama sekali berbeda. Sial, kenapa dia tidak angkat teleponnya? Dani Purnawan beberapa kali menelepon Seno Brampurnawan, tapi tidak ada yang menjawab. Anak ini pasti sengaja tidak menjawab. Apakah posisi mereka bertiga masih belum diketahui? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Ini posisinya di Dipsy Hotel. Datang ke sana sekarang juga. Dani Purnawan berpikir, jangan-jangan ada kecelakaan. Seno Brampurnawan berada di kota Rose City. Saat itu, Grey Z sudah pergi. Lusinan orang yang berlatih di luar pinggiran kota juga menerima telepon dari Juan Ander. Saudara Zen tidak peduli untuk menyeka lumpur dari tubuhnya, dia benar-benar ingin membunuh. Brengsek, berani menculik adik iparku. Kakak Zen berteriak, aku ingin nyawanya. Saudaraku semuanya, seseorang telah menculik adik ipar. Brother Zen berteriak, dan sekelompok serigala itu menjadi gila. Grey Z melatih mereka dan membantu mereka meningkat, dan Dara Syam bahkan lebih memperdulikan mereka, tidak hanya memberi mereka gaji yang tinggi tetapi juga memberi mereka harga diri yang cukup. Nomor 3 yang ditugaskan untuk melindungi Harvey Syam. Ketika dia kembali terakhir kali, dia berbicara tentang Harvey Syam dan istrinya, matanya merah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menganggap dirinya sebagai pengawal atau pengemudi, tetapi sebagai anak mereka sendiri. Dia mengatakan, dalam kehidupan ini dia hanya yatim piatu, tapi sekarang dia seolah memiliki orang tua, dan dia rela bertukar nyawanya demi melindungi mereka. Orang sebaik ini, kenapa masih ada saja orang yang ingin menyakiti mereka? Tak bisa dimaafkan. Seluruh kota Rose City mendidih. Bab 156, berteriaklah. Bahkan pemimpin Heru belum mendapat kabar bahwa Dara benar-benar diculik. Dia segera memerintahkan polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan untuk melihat siapa yang telah berambisi dan berani melakukan hal seperti itu. Aura pembunuh di Grey Z sudah cukup untuk membekukan udara. Aku menemukannya, Dipsy Hotel. Seru Juan Ander.
Grey Z tidak berbicara, telepon terlempar ke samping, dan mobil melesat lewat seperti binatang yang mengaum. Di Psi Hotel, Seno Purnawan sudah lama memesan kamar suite. "Jangan sentuh aku," Dara Syam berkata dengan marah. Ketiga pria kuat itu mencibir, menggenggam tangan Dara Syam. Khawatir dia akan melarikan diri. Mereka tahu preferensi Seno Purnawan. Ada begitu banyak trik untuk membuka suite sebesar itu. "Tuan muda, apakah Anda membutuhkan kami untuk menggendongnya?" Seorang pria yang kuat berkata. Bukannya mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. "Tidak perlu." Seno Purnawan menyeringai, matanya penuh dengan aura tidak bermoral. Bahkan jika Dara benar-benar mengenakan rok profesional, sosoknya yang indah tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia ingin mengupasnya satu persatu, pasti memiliki rasa yang berbeda. Terutama, saat Dara benar-benar berjuang, berteriak, dan wajahnya penuh kepanikan dan ketakutan, itu akan lebih mengasyikkan. "Kalian menjaga pintu, jangan biarkan siapapun masuk. Aku khawatir ini akan memakan waktu beberapa jam." "Ya." Mereka bertiga mendorong Dara Syam ke tempat tidur besar, lalu berjalan keluar dan mengunci pintu dengan kuat. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dara berkata dengan dingin. "Aku memperingatkanmu, suamiku tidak akan melepaskanmu." "Suamimu? Sampah itu," Seno Purnawan dengan jijik berkata. "Saat aku selesai membereskanmu, aku akan pergi dan membunuh dia. Sayang sekali dia beruntung hari ini dan tidak bersamamu, jika tidak aku akan berada di depan wajahmu dan melihatku memperlakukanmu." Seno Purnawan berkata sambil melepaskan ikat pinggangnya, matanya tertuju pada Dara Syam, melihat kakinya dari kepala, api di tubuhnya tidak bisa lagi dikendalikan. "Dara Syam, kamu harus patuh. Aku benci orang yang tidak mendengarkanku." Seno Purnawan mencibir. "Jangan khawatir, ada selusin kamera di ruangan ini, yang akan membuatmu sangat patuh di masa depan." Wajah Dara Syam berubah panik. Apa yang ingin dilakukan Seno Purnawan? Dia segera mundur, meraih lampu meja di samping tempat tidur, dan melambai dengan penuh kekuatan. "Jangan ke sini. Aku menyuruhmu untuk tidak ke sini." Suaranya penuh dengan kepanikan, dan air matanya mengalir deras. Grey, di mana kamu?" Melihat Dara benar-benar panik, Seno Bram Purnawan tertawa dan berjalan selangkah demi selangkah. "Apakah yang kamu takutkan? Menjeritlah sampai memecahkan tenggorokanmu, dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu." Grey, Dara berteriak ketakutan. Setiap kali ada bahaya, Grey Z akan selalu datang menyelamatkan dirinya. Di mana dia sekarang? Grey Z bergegas ke hotel, diikuti oleh ratusan orang berbondong-bondong di belakangnya, dan segera memblokir area hotel, tidak mengizinkan siapapun untuk pergi. Menanyakan nomor kamar di meja resepsion, Grey Z segera bergegas ke atas. Kecepatannya secepat kilat. Begitu dia berjalan keluar dari tangga, Grey Z mendengar seseorang memanggil namanya. Itu suara asli Dara. Di depan pintu ada 3 orang berdiri. Grey Z melihat mereka sekaligus, dan ekspresi pembunuh di wajahnya langsung terlihat. Grey Z bergegas. "Siapa berani mengganggu tuan muda dan mencari kematian?" Ketiga pria kuat itu mencibir, dan sama sekali tidak menempatkan Grey Z di mata mereka. Hanya satu orang yang bergegas maju, mengangkat tinju, dan ingin menghancurkan kepala Grey Z. Mati. Grey Z benar-benar bergerak untuk membunuh untuk pertama kalinya. Pukulannya keras, kejam, dan akurat seperti naga. Bab 157 terlambat. Pria berotot itu terbang langsung, dengan darah di seluruh kepalanya. Terdengar suara keras benturan. Dia menghantam lantai dengan keras dan meregang nyawa. 2 pria kuat lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Berhenti. Mereka menyerang pada saat yang sama, tapi bagaimana mereka bisa menghentikan Grey Z yang sedang marah? Boom, crack, 1 pukulan, 2 pukulan. Keduanya jatuh lagi ke lantai, mata mereka melebar, dan mereka bahkan tidak bisa menyipitkan mata. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana orang ini begitu kuat, dan jantung mereka langsung dihancurkan dengan 1 pukulan. Grey Z bahkan tidak melihat mereka, mengangkat kakinya dan menendang pintu dengan keras. Bang!
Pada saat ini, di dalam ruangan, Seno Purnawan yang bergegas menuju Darasyam tiba-tiba mendengar suara keras dan segera seluruh pintu ambruk dan menabrak lantai, menyebabkan sakit telinga. Dia buru-buru menoleh dan berkata dengan marah, "Siapa? Keparat berani menggangguku? Apakah ketiga sampah di luar?" Begitu Seno Purnawan menoleh, dia melihat Grey Z masuk dengan wajah pembunuh. Dia terkejut. Bagaimana dia bisa menemukannya begitu cepat? Grey Z melihat sekeliling dan melihat Darasyam menyusut di sudut dengan air mata di wajahnya. Memegangi pegangan lampu di tangannya, Darasyam gemetar ketakutan. Pada saat itu, niat membunuh padanya kembali menyebar seperti air pasang. "Kamu akhirnya datang." Seno Purnawan tidak tahu. Dia melihat bahwa itu adalah Grey Z dan mencibir. "Kebetulan sekali kamu bisa melihat istrimu dengan mata kepala sendiri dihancurkan olehku, bukankah itu sangat mengasyikkan?" "Bajingan!" Grey Z berteriak geram. Tidak ada keraguan. Dia seperti roket, maju sangat cepat. Hampir seketika, dia tiba di depan Seno Purnawan, dan angin kencang meniup mata Seno Purnawan sehingga dia tidak bisa membuka matanya, bahkan tidak sempat panik. Bang! 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 Tinju Grey menghantam wajahnya, memelintir dan menendang tangan dan kaki dengan kuat. Tendangan terakhir adalah menendang biji kemaluan Seno Purnawan. "Ah!" Seno menjerit memilukan. Dia merasakan tangan dan kakinya patah, bahkan bijinya hancur. Darah merembes keluar, dan dia berguling di tanah, wajahnya menjadi pucat dan biru, dan jeritan itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Namun tak lama, Seno Purnawan pingsan. Ketika Grey Z berjalan ke sudut, Darasyam benar-benar takut. Dan tidak berani mengangkat kepalanya. "Jangan kemari. Pergi. Pergi." Dia melambaikan satu-satunya benda di tangannya yang bisa digunakan sebagai senjata. Memukul dan terus memukul. "Dara, ini aku. Dara, jangan takut." Grey Z berjongkok membiarkan tangan Darasyam memukulnya. "Jangan takut, aku di sini, aku Grey." Darasyam berhenti tiba-tiba saat dia mendengar kata-kata Grey Z. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Grey Z, dia menangis dan langsung terbang ke pelukan Grey Z. "Oh, aku takut, aku takut." Grey Z memeluk Darasyam dan dengan lembut menepuk punggungnya. "Maaf, aku terlambat membuatmu sangat takut." Darasyam hanya menangis, tidak bisa berkata-kata kencang. Bersembunyi di pelukan Grey Z. Dia benar-benar ketakutan. Jika dia terhina oleh Seno Purnawan, dia hanya akan memilih untuk melompat ke bawah. Dia pikir dia sudah berakhir dan Grey Z tidak punya waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Grey Z datang, dia benar-benar datang. Darasyam memegang erat leher Grey Z dengan kedua tangan, dan menolak untuk melepaskannya. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, biarkan dia menahannya. Setelah beberapa saat tangisan itu tenang, dan berangsur-angsur mereda. Grey Z memeluk Darasyam di pelukannya dan dengan lembut berkata, "Jangan takut, saya di sini." Darasyam benar-benar menganggukkan kepalanya dengan patuh untuk pertama kalinya. Dia merasa bahwa pelukan Grey Z begitu aman dan hangat. Saat itu, di lantai bawah, Dani Purnawan tiba. Bab 158, Pergi atau Mati. Melihat bahwa pintu itu diblokir oleh seseorang, dia segera bergegas ingin masuk. "Saya ingin masuk. Maaf, tidak ada yang bisa masuk sekarang." Saudara Zen berdiri di depan pintu dan meliriknya. "Apakah kamu mendengar dengan cukup jelas? Adikku ada di dalam." Dani Purnawan berteriak, melihat sekeliling, dan melihat bahwa mata Brother Zen menjadi dingin, dan dia menarik napas dalam-dalam. "Saya dari ibu kota provinsi, dan saya kenal Grey Z." Mendengar Dani Purnawan berkata bahwa dia mengenal Grey Z, Brother Zen memandangnya dari atas ke bawah. "Biarkan dia masuk." Juan Ander keluar dan berkata. Dani Purnawan langsung masuk, tetapi beberapa orang di belakangnya dihentikan. "Kalian menungguku di sini." Dani Purnawan merasa lebih tidak nyaman dan melakukan gerakan cepat. "Ada lebih dari 300 orang di sini, bukan?" Dia benar-benar berharap bukan Seno Bram Purnawan yang memiliki masalah di atas, jika tidak itu akan merepotkan. Dani Purnawan berjalan ke atas dengan cepat terengah-engah, dan ada banyak orang yang berdiri di sepanjang tangga. Ekspresi serius di wajah semua orang membuatnya semakin terkejut.
Kota Rose City ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Mungkinkah pria di balik ini adalah Grey Z? Dari kejauhan, sekumpulan darah merah cerah membuat otak Dani Purnawan seakan meledak dan bahkan lehernya pun memerah. Ketiga orang kuat itu telah terseret, tetapi darah di lantai masih tergenang. Dani Purnawan menarik napas dalam-dalam dan berlari dengan cepat. Begitu dia masuk ke dalam ruangan, dia melihat di lantai, Seno Bram Purnawan terbaring di sana tidak lagi bergerak. Seno. Dia berlari dengan cepat, meletakkan tangannya di depan hidung Seno, merasakan sedikit nafas, dia lalu menghela nafas lega. Seno. Seno. Dani Purnawan mengguncang Seno Bram Purnawan untuk membangunkannya. Seno Bram Purnawan membuka matanya dan wajahnya penuh kesakitan ketika melihat Dani Purnawan datang, bibirnya bergetar. "Saudaraku, selamatkan aku, tolong aku." Dani Purnawan mengepalkan tinjunya. Mendongak dia melihat Grey Z memegang darah Syam yang ketakutan di pelukannya. Plop, plop, masalah ini akan menjadi merepotkan. Dani Purnawan berpikir. Terakhir kali Anton Wong hanya melirik darah Syam dan langsung dibuat lumpuh oleh Grey Z dan membuangnya. Grey Z benar-benar memanjakan darah itu di luar pemahaman orang luar. Tapi setidaknya, Dani Purnawan dan Grey Z bukanlah musuh. Grey Z, maafkan aku, itu karena aku tidak ketat dalam disiplin. Aku tidak bisa mengajarinya dengan baik. Dani Purnawan meminta maaf. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu, dan hampir menyakiti darah Syam aku sungguh. Hampir. Grey Z menoleh dan melihat. Dani Purnawan melirik matanya, tidak bisa menahan gemetar saat melihat mata Grey Z. Dia membuat darah benar-benar menangis, buat dia ketakutan. Apakah ini hampir? Nada suara Grey Z menjadi dingin. Kamu sangat pandai membuat alasan. Dani Purnawan mengertakkan gigi. Tapi kejahatannya belum pantas mendapat hukuman mati kan? Beri aku satu kesempatan. Selamatkan nyawa adikku, aku dan keluargaku akan memberikan kompensasi. Grey Z tiba-tiba tertawa, meskipun dia tertawa tetapi tampaknya dia kelihatan lebih menakutkan daripada iblis. Berikan kesempatan. Grey Z berkata dengan jijik. Apa kamu memenuhi syarat untuk menyuruh aku menghormatimu? Ekspresi Dani Purnawan berubah tetapi Grey Z sangat kuat. Seno sudah mati. Grey Z langsung menghukum mati Seno. Kamu masih punya kesempatan untuk pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, maka mati bersamanya. Dia sama sekali tidak sopan. Dani Purnawan gemetar, dia bisa merasakan bahwa Grey Z memancarkan aura pembunuh yang kuat tanpa ampun. Kakak, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, teriak Seno. Tangan dan kakinya patah, jika tidak, dia pasti berpegangan pada kakinya. Grey Z, musuh harus diselesaikan, jika kamu membunuh saudaraku, aku dan keluargaku. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku dan keluargaku, aku tidak akan melepaskanmu. Grey Z sepertinya mendengar lelucon. Aku berkata untuk terakhir kalinya, jika tidak ingin pergi tinggal saja. Dia menatap Dani Purnawan. Keluarga Purnawan. Jika kamu berani melangkah ke Rose City, keluargamu akan dimusnahkan. Bab 159 tinggal selamanya. Tiba-tiba jantung Dani Purnawan berdegup kencang. Grey Z sangat sombong. Dia bahkan tidak peduli dengan keluarga Purnawan. Dani Purnawan memandang Grey Z dalam-dalam, dia tahu bahwa Grey Z tidak bercanda. Jika dia tidak pergi, dia pasti tidak akan bisa pergi selamanya. Di daerah selatan ini, Grey Z sekarang yang memiliki keputusan akhir. Kakak, kamu tidak boleh pergi. Ketika Seno Purnawan melihat Dani hendak pergi, dia langsung menangis. Dia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menggunakan giginya untuk menggigit celana panjang Dani. Saudaraku, kamu tidak bisa meninggalkanku. Dani menatapnya dan berkata, maaf. Jika dia tidak pergi, keluarga Purnawan akan hancur. Kakak, Seno Purnawan Wei berteriak sangat ketakutan. Dia bahkan lebih putus asa, dia tidak berharap Dani Purnawan benar-benar meninggalkannya. Mata Dani Purnawan memerah tapi dia tidak berani menatap Seno Purnawan lagi. Dia melirik Grey Z, tidak mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Tidak peduli apa yang akan terjadi, dia harus bertahan hidup dulu. Kakak, Dani Purnawan, kamu binatang buas. Aku saudaramu.
Dani Purnawan, selamatkan aku, selamatkan aku. Seno Bram Purnawan menangis dan terus menangis. Diam. Grey Z menatapnya dingin, dan Seno Purnawan tiba-tiba tidak berani bicara lagi. Dia bahkan tidak melihat mata Grey Z. Ini iblis. Orang ini pasti iblis. Grey Z memeluk Dara. Ayo pergi. Dara benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan cerdik bersembunyi di pelukan Grey Z, menutup matanya, dan tidak ingin melihat apapun. Begitu mereka berdua pergi, Saudara Zen membawa orang masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Seno Purnawan ketakutan setengah mati. Tuan Muda Purnawan, jika kamu sangat menyukai Rose City, maka tetaplah di sini selamanya. Singkirkan dia. Sepanjang jalan, Dara benar-benar tidak melepaskan diri dan bersembunyi di pelukan Grey Z. Ini adalah tempat yang teraman di dunia. Grey Z terus menahannya sampai di rumah. Ketika dia tiba di rumah, Grey Z menemukan bahwa Dara benar-benar tertidur dan ingin membaringkannya di tempat tidur dengan pelan, tapi Dara tiba-tiba terbangun dan panik. Grey, aku di sini, aku di sini. Grey Z tidak berani melepaskannya. Dia membiarkan Dara memeluknya dan terus tertidur dalam pelukannya. Dia sangat ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum Mei Irawan dan Harvey Sham kembali dengan wajah khawatir. Setelah memasuki pintu dan melihat Dara benar-benar tertidur di pelukan Grey Z, mereka menghela nafas lega. Mata Mei Irawan merah. Grey Z tinggallah bersamanya. Grey Z mengangguk. Mei Irawan membantu Harvey Sham pergi. Pemimpin Heru Blue sangat ketakutan. Jika sesuatu terjadi pada Dara, dia tidak dapat menjamin bahwa Dewa Perang yang tertinggi ini akan menjadi gila. Dia takut seluruh provinsi Flowerix akan digulingkan. Keluarga dari ibu kota provinsi, mereka terlalu ambisius. Pemimpin Heru sangat marah. Telepon ke kantor provinsi. Segera setelah panggilan itu tersambung, pimpinan Heru mengutuk. Saya katakan terakhir kali, apakah Anda tidak menganggapnya serius? Ini benar-benar akan terjadi, dan Anda akan menyesalinya. Identitas di sana lebih tinggi darinya. Levelnya jauh lebih tinggi darinya. Tetapi dia dimarahi oleh pemimpin Heru, dan dia tidak berani mengeluarkan suara keras. Ada apa? Setelah sekian lama, pemimpin Heru selesai mengutuk, dia bertanya dengan hati-hati. Binatang Purnawan ini melecehkan wanita pria itu. Pop, melalui telepon, jelas terdengar suara pecahan gelas air. Segera, dia menarik napas. Kurang ajar keluarga Purnawan. Tidak dapat menahan kutukan di ujung telepon. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Pemimpin Heru meletakkan telepon dan menemukan bahwa tangannya masih gemetar. Ini benar-benar menakutkan. Jika kota Rose City bahkan tidak bisa menjamin keamanan paling dasar Dara, maka dia benar-benar bisa mati. Dalam waktu singkat ini, karena keberadaan Grey Z, Rose City telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia tidak dapat melakukan banyak hal dalam beberapa tahun, tetapi sekarang dia telah melakukannya dalam 1 bulan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bab 160 Kota Besi. Suruh beberapa orang di Departemen Keamanan datang kepadaku untuk rapat sekarang juga. Dia segera berteriak. Banyak hal yang tidak berguna, apa yang kamu makan, apa aku harus memberi rokok ke mereka? Tunggu. Dia melihat sekretarisnya untuk memberitahu. Kemudian, dia berkata lagi. Juga beritahu Juan Ander, biarkan dia menungguku di kantorku, aku akan menemuinya lebih dulu. Segera, Juan Ander tiba. Di kantor wali kota Heru, Juan Ander sedang duduk di sana, jelas tidak terlihat senang. Bahkan dalam menghadapi orang besar seperti pemimpin Heru, dia sama sekali tidak sopan. Apakah kamu sangat beruntung? Juan Ander tidak minum teh. Hampir saja, seluruh provinsi Flowerix ini. Pemimpin Heru tidak bisa menahan keringat dingin keluar di dahinya. Bagaimana situasi Dara Syam sekarang? Dengan kakak tertua saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Di mana anak itu? Juan Ander mengangkat kepalanya, dengan mencibir di sudut mulutnya. Dikirim kembali ke rumah Purnawan. Pemimpin Heru tidak lagi bertanya. Kata kakak Grey, kota Rose City akan menjadi kota yang istimewa. Dari segi keamanan ini sangat penting. Tidak akan ada kecelakaan kali ini karena kita beruntung bisa cepat menemukannya. Kata Juan Ander langsung.
Tetapi jika ada waktu lain, saya tidak ada jaminan bahwa kakak besar tidak akan marah. Pemimpin Heru, kakak ingin melakukan sesuatu untuk kota ini. Jika kita tidak bekerja keras, apakah kita layak untuknya? Pemimpin Heru mengangguk berulang kali. Apakah Anda punya ide? Saya sudah lama berpikir. Juan Ander berkata, kita bangun kota besi. Kota besi yang aman dan teratur. Jadi orang-orang di sini bisa tidur tenang di malam hari meski tidak menutup pintu, tidak khawatir kehilangan dompet mereka, berani dan yakin untuk membiarkan anak-anak pergi ke sekolah sendirian tanpa rasa cemas akan keselamatannya. Wali kota Heru ketakutan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kota lain karena terlalu sulit. Bahkan di kota Rose City saat ini, dia tidak memiliki banyak sumber daya untuk melakukan ini. Ini membutuhkan sumber daya manusia, material dan keuangan yang luar biasa. Anda hanya perlu melakukannya dengan baik di bagian lingkaran sosial ini, dan Anda akan melakukan semua hal baik. Juan Ander melihat apa yang dikhawatirkan oleh pemimpin Heru. Adapun hal-hal yang tidak dapat diangkat ke publik, aku yang akan melakukannya. Wakil kota Heru tenang, melihat Juan Ander. Ini beresiko bahkan bisa berujung pada kematian. Bagaimanapun juga perjuangan di lingkaran bawah tanah tidak hanya kejam tapi juga tanpa batasan norma dan aturan. Saudara Juan, aku bangkit dari bawah di lingkar bawah tanah, dan hampir kehilangan nyawaku beberapa kali, jadi aku tahu penderitaan orang-orang di bawah tanah. Jika tidak ada kakak Gray, aku mungkin masih berada di bawah lubang jembatan sampai hari ini. Saya khawatir apakah saya memiliki makanan atau tidak. Juan Ander berkata dengan emosi. Karena Big Brother memberi saya kesempatan ini, maka saya ingin melakukan sesuatu untuk kota ini dan orang-orang di sini. Wali kota Heru segera berdiri tegak. Ekspresinya serius, matanya dipenuhi kekaguman. Dalam hatinya, dia awalnya memandang rendah Juan Ander dan orang-orang lain di lingkaran bawah tanah. Menurutnya, mereka semua berada di sisi berlawanan dan merupakan penyebab utama yang mengganggu ketertiban kota. Tapi Juan Ander di depannya berbeda. Ide yang baru saja dia kemukakan, jika bisa direalisasikan untuk mengubah kota Rose City menjadi kota besi yang aman, pasti akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah kota ini. Kalian semua siap berbuat untuk kota dan masyarakat, maka aku akan melakukannya juga. Suara pemimpin Heru bergetar. Masalahnya, aku bahkan tidak menginginkan topi hitam itu. Haha, pemimpin Heru. Juan Ander tertawa, mengesap cangkir di atas meja teh. Percaya atau tidak, kita pasti akan berhasil.